Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siska Gisa dari kelas Pendidikan Kimia A. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil ujian saya pada mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam. Soal yang pertama, jelaskan keterkaitan di antara biosintesis, metode isolasi, dan penentuan struktur senyawa bahan alam. Nah, jawaban saya di sini, penentuan struktur molekul merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isolasi senyawa kimia bahan alam. Nah, senyawa hasil isolasi belum memiliki makna jika belum diketahui struktur molekulnya. Nah, metode penentuan struktur senyawa organik yang banyak digunakan adalah metode spektroskopi yang meliputi UV, IR, NMR, dan MC. Nah, untuk menentukan struktur senyawa organik yang relatif sederhana, metode tersebut sudah cukup memadai. Namun, untuk senyawa dengan kerangka karbon yang cukup kompleks, penggunaan NMR 2 dimensi yang meliputi HMKC, COSC, dan NOSCI mutlak diperlukan. Nah, soal yang kedua itu, jelaskan cara serta reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan flavonoid. Nah, jawaban saya di sini, mengidentifikasi golongan dan jenis senyawa flavonoid dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak. Nah, mula-mula isolat murni yang mengandung senyawa flavonoid dilarutkan dalam metanol PA, kemudian dilihat spektrumnya menggunakan spektrofotometer ultraviolet. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan dasar ilmiah penggunaan pelarut dan teknik-teknik isolat dan purifikasi senyawa flavonoid. Nah, jawaban saya di sini, isolasi flavonoid ekstrak daun gendi. Di sini kita ambil contoh daun gendi karena di sini saya mengambil referensinya itu dari jurnal. Nah, jadi isolasi flavonoid ekstrak dari daun gendi yang positif mengandung flavonoid kemudian dipisahkan dan dimurnikan secara kromatografi, kemudian isolasi dengan cara berikut. Yang pertama, kromatografi lapisan tipis ekstra etil asetat daun gendi dipisahkan dengan KLT untuk memperoleh eluen yang sesuai sehingga dapat memisahkan senyawa-senyawa pada sampel dengan melihat nilai RF dan noda yang tampak. Nah, ketika plat KLT disinari dengan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nm, ekstrak dapat dipisahkan dengan baik menggunakan fase gerak campuran etanol dan N-heksan. Nah, karena fase gerak ini menghasilkan 6 noda yang terpisah secara baik, sehingga eluen tersebut dapat digunakan untuk memisahkan sampel menggunakan kromatografi kolom. Nah, yang kedua itu kromatografi kolom. Nah, pada fase diam yang dipakai untuk kromatografi kolom adalah silikat gel 60 dan fase geraknya menggunakan eluen terbaik hasil kromatografi lapis tipis yaitu etanol dan N-heksan. Nah, silika gel 60 bersifat polar sehingga akan menyerap senyawa-senyawa polar lebih kuat dibandingkan senyawa semipolar dan nonpolar. Nah, senyawa-senyawa semipolar dan nonpolar akan keluar terlebih dahulu dari kolom karena sedikit terserap ke dalam fase diam. Nah,
pemisahan komponen-komponen sampel dengan kromatografi kolom, hasil 127 botol eluet. Eluet hasil kromatografi kolom dilihat dari pola nodanya menggunakan KLT. Dengan fase gerak yang digunakan etanol, yaitu N-heksan. Soal yang keempat itu, berikan contoh identifikasi sekurang-kurangnya 5 jenis reaksi organik yang terkait dengan biosintesis flavonoid. Jelaskan dengan reaksinya. Yang pertama adalah ada flavon. Senyawa-senyawa flavon ini mempunyai kerangka 2-fenilkroman di mana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terkait pada cincin B dari 1,3 diaryl propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin hidrosiklik yang baru atau cincin C. Ini merupakan strukturnya. Yang A adalah 2-fenilkroman, yang B flavon, dan yang C adalah flavon. Berdasarkan tingkat oksidasi terendah flavon adalah senyawa induk dari tata nama flavon. Flavon mudah dipecahkan oleh alkali menghasilkan diasil metan atau tergantung pada oksidasi reaksi asam benzoat yang diturunkan dari cincin A. Flavon stabil terhadap asam kuat dan eternya mudah didealkilasi dengan penambahan HI dan HBr atau dengan aluminium klorida dalam pelarut iner. Contoh yang kedua itu ada leukoanthocyanidin. Leukoanthocyanidin ini merupakan senyawa tanpa warna, terutama terhadap pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya melaxidin dan apiferol. Struktur apiferol teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang ketiga itu ada katekin. Katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhannya, terutama pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental, uncaria, gambir, dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. Katekin berkhasiat sebagai antioksidan. Strukturnya seperti ini. Selanjutnya kalkon. Polihidroksi kalkon terdapat dalam jumlah tanaman, namun terdistribusinya di alam tidak lazim. Alasan pokok bahwa kalkon cepat mengalami isomerasi menjadi flavonon dalam satuan keseimbangan. Bila kalkon 2,6 dihidroksilasi, isomer flavon meningkat 5 gugus hidroksil dan stabilisasi mempengaruhi ikatan hidrogen 4 karbonil 5 hidroksil, maka menyebabkan keseimbangan kalkon flavon condong ke arah flavon. Hingga kalkon yang terdapat di alam memiliki gugus 2,4 hidroksil atau gugus 2 hidroksil 6 glikosilasi. Beberapa kalkon misalnya merein, koreopsil, dan stilopsil serta lanceolil yang terdapat dalam tanaman, terutama sebagai pigmen daun bunga berwarna kuning, kebanyakan terdapat dalam tanaman Helianthemum dan Ceropsodium dan famili Compositae. Struktur kalkon seperti ini. Yang kelima, dihidrokalkon. Meskipun dihidrokalkon jarang terdapat di alam, namun satu senyawa ini yang penting yaitu
Florizin merupakan konstituen umum famili Reans, juga terdapat dalam jenis buah-buahan seperti apel dan pir. Nah, florizin telah lama dikenal dalam bidang farmasi. Ia memiliki kesanggupan menghasilkan kondisi seperti diabetes. Nah, florizin merupakan B dan D glukosa floretin. Nah, floretin mudah terurai oleh alkali kuat menjadi fluoroglusional dan asam hidroksinamat. Nah, jika glukosida florizin dipecahkan dengan alkali dengan cara yang sama, maka ternyata sisa glukosa tidak dapat dilepas dan dihasilkan fluoroglusionol, nah B dan O glukosida. Berikut merupakan struktur dari hidrokalkon. Nah, selanjutnya soal yang kelima itu berikan penjelasan tentang jalur biosintesis flavonoid dan sertakan dengan bagan reaksinya. Oke. Jadi biosintesis ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Nah, jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat dan molanat, sedangkan jalur fenilpropanoid atau biasa disebut dengan jalur sikimat. Nah, ini adalah gambar bagan biosintesis senyawa flavonoid. Nah, reaksi ini terjadi pada jalur poliketida. Ini berawal dengan adanya reaksi antara asetil CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu, malonat CoA akan bereaksi dengan asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Nah, asetoasetil CoA yang terbentuk dengan bereaksi dengan melonat CoA, dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Nah, poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dengan bereaksi dan dengan menghasilkan jalur fenilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Nah, jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoid. Nah, jalur fenilpropanoid merupakan bagian dari glikolisis tetapi tidak memperoleh suatu asam pirfat melainkan memperoleh asam sikimat. Nah, reaksi melibatkan eritrosa dan fosfoenolpirfat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Nah, fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Nah, perbedaan struktur yang terdapat pada senyawa flavonoid pada golongan senyawa kalkon dan flavon akibat dari berbagai perubahan yang disebabkan oleh enzim ketika ketiga atom karbon dari rantai propan dapat menghasilkan berbagai gugus fungsi seperti ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil, dan sebagainya. Nah, itulah jawaban dari hasil ujian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.